Halo semua mahasiswa PPKU IPB Angkatan 57. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama saya, Ruhiyat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kombinatorika bagian kedua, yaitu permutasi berjenis, permutasi melingkar, kombinasi, distribusi berkapasitas, dan distribusi tanpa syarat kapasitas. Materi yang pertama untuk kuliah ke-7 ini adalah permutasi berjenis. Nah, apa itu permutasi berjenis? Permutasi berjenis itu dapat kita artikan sebagai suatu cara menyusun atau mengurutkan sekumpulan objek yang tidak semuanya berbeda dalam posisi mendatar atau linier. Ya. Jadi perbedaan antara permutasi yang kita bahas di pertemuan ke-6, kuliah ke-6 dengan permutasi berjenis ini adalah di objeknya. Ya, kalau di permutasi saja, objeknya itu semuanya berbeda, sementara di permutasi berjenis, objeknya tidak semuanya berbeda. Jadi contohnya misalkan kalau di permutasi saja, ya, misalkan di permutasi saja kita punya himpunan objeknya itu A, B, C. Jadi semua objeknya itu berbeda. Sementara kalau di permutasi berjenis itu tidak semua objeknya itu berbeda. Contohnya misalkan kita punya himpunan objeknya adalah A, kemudian B, B, C, C, C. Ya, jadi tidak semua objeknya itu berbeda. Nah, dengan catatan dalam proses permutasi berjenis ini diasumsikan semua objeknya itu diurutkan. Jadi asumsinya sama seperti permutasi di sebelumnya. Nah, bagaimana perumusan permutasi berjenis? Jadi misalkan kita diberikan n buah objek, ya, n1 diantaranya berjenis sama, tidak dapat dibedakan, dan disebut jenis pertama. Ya. Jadi contohnya saja misalkan yang tadi, ya, kalau yang tadi kita punya himpunan objeknya itu adalah A, B, B, C, C, C seperti ini ya. Jadi kita punya n-nya itu sama dengan 6, n buah objek ya. N1 diantaranya berjenis sama, tidak dapat dibedakan ya, dan disebut jenis pertama. Dalam hal ini jenis pertamanya adalah A ya. Jadi A-nya adalah banyaknya A itu 1. Kemudian N2 berjenis kedua ya, yang berjenis kedua adalah B. Jadi N2-nya itu sama dengan 2 dan seterusnya sampai NR itu berjenis ke R ya. Dalam hal ini R-nya itu 3 di contoh ini. Jadi N3-nya itu sama dengan 3 ya. Banyaknya huruf C di dalam himpunan objek ini. Dengan N1 tambah N2 sampai NR-nya itu sama dengan N ya. Jadi di sini kita punya N-nya itu kan N1 tambah N2 ditambah N3 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Maka banyaknya semua susunan yang mungkin dari N objek tersebut adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NR faktorial. Ya. Jadi ketika kita mau menyusun objek-objek dari himpunan objek ini A, B, B, C, 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 maka banyaknya susunan itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Itu sama dengan 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, buktinya seperti apa dari perumusan ini? Misalkan K adalah banyaknya semua susunan yang dimaksud oleh teorema di sini. Ya. Jadi banyaknya susunan yang mungkin dari N objek di teorema ini adalah K. Ya. Yang akan kita cari adalah nilai K. Nah, ambil sembarang satu susunan di antara K susunan tersebut. Ya. Kalau semua objek dalam satu susunan ini dianggap berbeda, maka satu susunan berjenis akan menghasilkan N1 faktorial. Ya. Jadi karena
dianggap berbeda ya, N1-nya, N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NR faktorial permutasi. Nah, sehingga kalau misalkan banyaknya K ini, ya K, banyaknya susunan ini, dikalikan dengan N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NR faktorial, itu akan sama dengan N faktorial. Ya, kalau misalkan semuanya itu kita anggap berbeda, ya itu adalah N faktorial. Sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa K-nya itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NR faktorial. Oke, kita lihat contoh penerapan dari permutasi berjenis. Ya. Tentukan banyaknya kata susunan huruf, ya, banyaknya kata atau susunan huruf yang mungkin dibentuk dengan mengambil semua huruf di dalam kata matematika. Ya. Jadi di sini kita punya di dalam kata matematika di sini ada huruf-huruf yang sama ya, yang tidak bisa kita bedakan. Jadi kalau kita misalkan N1-nya itu adalah banyaknya huruf M, maka kalau kita hitung di sini M-nya itu ada 2, kemudian N2-nya adalah banyaknya huruf A. Huruf A di sini ada 3, kemudian N3-nya banyaknya huruf T. Huruf T di sini ada 2, kemudian N4 ini banyaknya huruf E. Di sini huruf E ada 1, kemudian N5 kita misalkan banyaknya huruf I. Ya. I-nya juga di sini ada 1, dan N6 ini banyaknya huruf K. K-nya juga ada 1. Ya. Yang kalau kita jumlahkan, ya, N-nya ini akan sama dengan 10. Ya. Jadi ada 10 huruf. Ya. Jadi di sini kita akan menyusun 10 huruf ini, ya, di mana tidak semua huruf itu berbeda. Ya. Jadi ada huruf-huruf yang sama di sini. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus permutasi berjenis di slide sebelumnya, maka banyaknya kata yang mungkin dibentuk dengan mengambil semua huruf di dalam kata matematika itu ada sebanyak 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Dan ini kalau kita hitung hasilnya 151.200. Oke, konsep yang selanjutnya adalah permutasi melingkar. Permutasi melingkar itu bisa kita artikan sebagai suatu cara menyusun atau mengurutkan sekumpulan objek yang semuanya berbeda dalam posisi melingkar. Ya, jadi dalam posisi melingkar itu artinya tidak mendatar atau tidak linier. Ya. Dengan syarat pengulangan objek tidak dibolehkan. Jadi dalam hal ini apa bedanya permutasi melingkar dengan permutasi biasa yang dipelajari di materi kuliah ke-6? Ya. Bedanya hanya posisinya saja, susunannya. Ya. Di permutasi biasa susunannya adalah mendatar atau linier, sementara di permutasi melingkar susunannya itu melingkar. Nah, dengan catatan dalam permutasi melingkar ini diasumsikan semua objeknya disusun secara melingkar seperti yang tadi disampaikan. Ya. Nah, catatan yang penting adalah yang kedua, bahwa setiap satu susunan melingkar diasumsikan tidak ada awal dan akhir. Ya. Contohnya misalkan ABC itu sama saja dengan BCA sama dengan CAB. Ya. Itu dianggap satu susunan. Jadi kalau kita gambarkan misalkan ABC, kita gambarkan seperti ini ya. ABC, kemudian BCA, CAB. Kalau misalkan ini kita putar-putar, ya, ketiga susunan ini sama saja ya. ABC, BCA, dan CAB. Ya. Jadi di sini ya, ini ketiga susunan ini itu dianggap satu susunan ya karena sama. Ya.
Nah, jadi kalau misalkan kita punya himpunan objek A, B, C, ya. Kalau di permutasi biasa, kalau misalkan kita susun secara mendatar atau secara linier, itu ada 6 kemungkinan. Ya. Itu ada 3 faktorial, itu sama dengan 6. Apa saja ya, bisa A, B, C, bisa A, C, B, bisa BAC, bisa BCA, bisa CAB, dan bisa CBA. Ya. Itu kalau di permutasi. Kalau misalkan di permutasi melingkar, seperti apa? Ya. Ada berapa banyak cara menyusunnya? Ya. Tadi kita sudah lihat bahwa ABC itu susunannya sama dengan BCA, sama dengan CAB. Jadi yang pertama ini ABC, BCA, dan CAB itu susunannya sama. Ya. Bagaimana dengan ACB, BAC, dan CBA? Ya? Itu juga sama. Ya. Jadi ACB itu sama saja dengan BAC, sama saja dengan CBA. Ya. Jadi kalau yang kedua ini kita gambarkan di sini ya, ACB begini, kemudian BAC, dan yang terakhir CBA. Ya. Ini kalau kita putar-putar, ini sebetulnya susunannya sama saja, ya, tidak ada yang berbeda. Jadi di permutasi melingkar kalau kita punya 3 objek seperti ini, itu hasilnya adalah 2, ya, ada 2 susunan. Nah, kira-kira 2 ini bagaimana menentukannya, ya, rumusannya seperti apa di permutasi melingkar? Nah, untuk perumusan permutasi melingkar itu diberikan oleh teorema berikut. Jadi banyaknya permutasi melingkar dari n objek yang berbeda adalah n-1 faktorial. Ya, jadi kalau tadi n-nya 3 ABC tadi, ya, maka banyaknya permutasi melingkarnya itu adalah n-1 faktorialnya itu adalah 2 faktorial sama dengan 2. Buktinya seperti apa? Ya? Misalkan K-nya ini adalah banyaknya semua susunan melingkar yang dimaksud oleh teorema di sini. Ya. Nah, kalau kita ambil sembarang satu susunan melingkar di antara K susunan tersebut, ya, kalau satu susunan ini disusun secara mendatar, maka satu susunan melingkar ini akan menghasilkan N susunan mendatar. Ya. Jadi contohnya tadi yang permutasi melingkar di slide sebelumnya yang A, B, C sama dengan BCA sama dengan CAB, kalau satu susunan tersebut itu kita buat secara mendatar, ya, itu akan menjadi 3 susunan mendatar. Ya. Sehingga kalau misalkan K ini kita kalikan N, itu hasilnya akan sama dengan N faktorial. Ya, ini kalau kita susun secara mendatar. Dari sini kita akan peroleh bahwa K-nya, ya, itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n. Ya. N faktorial itu bisa kita tuliskan sebagai n dikali n-1 faktorial. Ya. Dibagi dengan n, n-nya kita coret, hasilnya kita punya K-nya itu sama dengan n-1 faktorial. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan permutasi melingkar. Misalkan di sini ada 6 orang yang akan duduk mengelilingi meja melingkar. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin. Ya. Nah, karena di sini ada 6 objek yang akan disusun secara melingkar, objeknya ini adalah orang. Ya. Maka dengan rumus yang kita miliki di slide sebelumnya, ya, maka itu akan ada, ya, jawabannya 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Yang kalau kita hitung itu ada 120 susunan. Ya. Jadi ada 120 susunan yang mungkin ketika ada 6 orang yang akan duduk, ya, mengelilingi meja yang melingkar. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Ya. Misalkan di sini ada 15 balok yang terdiri atas 6 balok putih,
4 balok merah, 3 balok biru, dan 2 balok hitam. Ya. Balok-balok tersebut akan disusun melingkar. Ya. Tentukan banyaknya cara. Yang pertama kalau semua balok dibedakan. Ya. Semua balok dibedakan itu artinya ke-6 balok putih ini semuanya berbeda. Ya, katakanlah kita tandai baloknya ada P1, P2, P3 sampai P6. Ya. Kemudian yang merah itu semuanya juga berbeda, ya kita tandai M1, M2 sampai M4. Yang biru kita tandai B1, B2 sampai B3. Yang hitam kita tandai H1 dan H2. Ya. Jadi di sini ya kita punya objeknya itu adalah P1 balok putih pertama, P2, P3, P4, P5, P6. Kemudian balok merahnya kita tandai M1, M2, M3, M4. Balok birunya kita tandai B1, B2, B3. Dan balok hitamnya kita tandai H1 dan H2. Jadi di sini kita punya 15 balok yang semuanya berbeda. Akan disusun secara melingkar, ya. Maka yang nomor 1 jawabannya mudah saja, ya. Tinggal gunakan rumus yang sebelumnya, ya. Itu ada berapa? 15 dikurangi 1 faktorial sama dengan 14 faktorial cara. Kemudian yang kedua, kalau misalkan balok sewarna dibedakan dan harus dikelompokkan, ya. Yang ketiga ada tambahannya kalau kelompok putih harus bersebelahan dengan kelompok merah. Nah ini contohnya mirip seperti ketika kita mengelompokkan buku matematika, fisika, kimia di slide sebelumnya, ya di slide materi perkuliahan ke-6. Ya, hanya saja kalau buku itu kita susun secara mendatar atau linier, di sini baloknya kita susun secara melingkar. Untuk yang kedua, ya. Yang pertama, langkah yang pertama atau operasi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun kelompoknya, ya, kelompok balok. Kelompok baloknya ada berapa? Ya, kelompok baloknya ada 4. Ada putih, ada merah, ada biru, ada hitam. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan di sebelah sini, ya. Ini susunannya misalkan. Jadi kita akan menyusun kelompok putih, merah, biru, dan hitam di sini, ya, di secara melingkar. Ya. Berarti banyaknya cara adalah berapa? Ya, karena ada 4 kelompok, berarti 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Itu operasi yang pertama. Operasi yang kedua adalah kita susun, ya, balok putih di dalam kelompok putih, ya. Balok putih, ya. Balok putihnya ada berapa? Balok putihnya ada 6, ya. Nah, perhatikan bahwa ketika kita menyusun balok putih, ya, posisinya itu bukan melingkar, ya, melainkan mendatar. Jadi misalkan di sini katakanlah kelompok putih, ya, ada 6. Jadi susunannya itu bukan melingkar tetapi mendatar, ya. Sehingga banyaknya susunan balok putih itu ada 6 faktorial. Kemudian operasi yang ketiga itu kita susun balok merah, ya. Balok merahnya ada 4 berarti 4 faktorial. Kemudian operasi yang keempat kita punya balok biru. Ya, balok birunya kita punya 3 berarti 3 faktorial. Kemudian operasi yang terakhir itu menyusun balok warna hitam, ya. Ada 2 itu 2 faktorial, ya. Jadi menyusun balok-baloknya ini secara mendatar, ya, bukan melingkar. Yang melingkar ini adalah ketika kita menyusun kelompoknya, ya. Sehingga berdasarkan kaidah penggandaan, ya, maka kita akan punya 3 faktorial kali 6 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial cara. Itu untuk yang nomor 2. Ya.
Nah, yang nomor 3, karena kelompok putihnya harus bersebelahan dengan kelompok merah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah di operasi pertama, kelompok putih sama merah itu kita jadikan satu kelompok terlebih dahulu. Ya. Jadi menyusun kelompoknya itu ada 3 ya. Putih sama merahnya itu dijadikan satu kelompok dulu ya. Putih, merah, kemudian biru, hijau. Jadi ada 3 kelompok yang disusun secara melingkar. Berarti ada 3 min 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Baru operasi yang keduanya itu menyusun kelompok putih merahnya ya. Menyusun kelompok putih sama merah ya. Jadi bisa putihnya di kiri merah atau bisa merahnya di kiri putih ya. Nah, menyusun kelompok putih merah di dalam PM ini itu juga ada itu juga susunannya sudah menjadi mendatar ya, tidak melingkar. Jadi ini ada 2 faktorial atau 2. Kemudian operasi yang ketiganya yang putih ya, balok putih itu 6 faktorial. Operasi yang keempatnya menyusun balok merah itu 4 faktorial. Kemudian operasi yang kelimanya menyusun balok biru itu 3 faktorial. Kemudian operasi yang keenamnya menyusun balok hitam itu 2 faktorial. Ya. Sehingga untuk yang nomor 3, ya ini untuk nomor 2. Yang nomor 3 itu ada 2 faktorial kali 2 faktorial kali 6 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial cara. Oke, materi yang selanjutnya adalah tentang kombinasi. Ya. Kombinasi itu kita definisikan seperti ini. Ya. Jadi kombinasi berukuran R dari N objek dapat diartikan sebagai suatu cara seleksi ya, atau cara pengambilan atau cara pemilihan sebanyak R dari sekumpulan N objek yang berbeda dengan syarat urutannya tidak diperhatikan ya, dan pengulangan atau pengembalian juga tidak dibolehkan. Ya. Definisi ini mirip seperti permutasi. Bedanya di mana? Kalau di permutasi urutan itu diperhatikan, kalau di kombinasi urutan itu tidak diperhatikan. Hanya beda di situ saja antara permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi kuncinya di kombinasi adalah urutannya tidak diperhatikan, ya, pengulangannya juga tidak diperbolehkan. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaan mendasar antara pengertian permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi itu ada urutan ya, artinya urutan diperhatikan, sementara di kombinasi urutannya tidak diperhatikan atau tidak ada urutan ya. Sehingga kombinasi itu lebih bermakna ke pengambilan sekaligus ya, pengambilan sekaligus. Jadi kalau permutasi itu pengambilannya satu per satu, kalau kombinasi pengambilannya sekaligus, jadi tanpa diurutkan. Nah, ungkapan lain dari definisi kombinasi itu adalah cara penempatan R objek yang identik. Ya, identik di sini berarti objeknya itu tidak dapat dibedakan ya, ke dalam N posisi mendatar linier. Ya. R-nya di sini bisa saja lebih sedikit dibandingkan N. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyusun, ya, menempatkan R objek yang identik, yang tidak dapat dibedakan ke dalam N posisi mendatar, itu berarti kita gunakan kombinasi. Nah, bagaimana rumus untuk kombinasi? Ya. Nah, banyaknya kombinasi berukuran R dari N objek yang berbeda, itu kita notasikan dengan CNR. Ya. Nah, CNR ini itu rumusnya adalah permutasi PNR dibagi dengan R faktorial. Ya. Kalau kita jabarkan itu akan jadi seperti ini. Ya. N kali N-1 dan seterusnya sampai N-R plus 1. Ini yang PNR. Ya. R faktorial itu adalah 1 kali 2 dan seterusnya sampai R. Nah, nanti di slide setelah ini, ya, di slide berikutnya ini nanti kombinasi CNR ini bisa kita tentukan sebagai N faktorial dibagi dengan
R faktorial dikali dengan N minus R faktorial. Nah, buktinya seperti apa? Rumusnya kenapa seperti ini ya? Jadi misalkan K itu adalah banyaknya kombinasi yang dimaksud oleh teorema ini ya. Nah, ambil sembarang satu kombinasi di antara K kombinasi tersebut ya. Kalau satu kombinasi ini kita urutkan ya, maka satu kombinasi itu akan menghasilkan R faktorial permutasi ya. Sehingga kalau misalkan K ini kita kalikan dengan R faktorial itu harus sama dengan permutasi ya ketika kita perhatikan urutannya. Sehingga dari sini kita peroleh K-nya ya, K-nya di sini adalah CNR itu sama dengan, jadi K-nya sama dengan CNR sama dengan PNR dibagi dengan R faktorial. Jadi bukti-buktinya mirip saja seperti yang bukti permutasi berjenis dan permutasi melingkar. Cara berpikirnya sama ya, cara membuktikannya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk kombinasi. CNR itu bisa kita lambangkan dengan cara yang lain ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Ini dibacanya N dipilih R ya. Nah, secara khusus kalau N dipilih N itu akan sama dengan 1 dan N dipilih 1 itu akan sama dengan N ya. Jadi kalau misalkan kita punya N buah objek ya, kita ambil seluruhnya ya makanya itu akan ada satu kemungkinan saja ya. Kalau kita punya N objek yang berbeda kemudian kita ambil satu buah objek, maka akan ada N kemungkinan ya. Bisa objek pertama, bisa objek kedua, dan seterusnya sampai objek ke N. Nah, karena tidak ada pengulangan objek di kombinasi ini, ya, kita definisikan N dipilih 0 itu sama dengan 1, ya. Dan N dipilih R itu akan sama dengan 0 kalau R-nya negatif atau R-nya lebih besar dari N. Ya. Ini kita definisikan seperti ini. Kemudian mudah juga ditunjukkan bahwa N dipilih R ini rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Ya. Dan N dipilih R ini sama saja dengan N dipilih N minus R. Oke, jadi saya buktikan dulu yang slide sebelumnya tadi ya, bahwa N dipilih R kombinasi NR itu kan sama dengan PNR dibagi dengan R faktorial. Ya, PNR-nya kita punya N faktorial dibagi N minus R faktorial. Ya, dibagi R faktorial berarti kita akan punya N faktorial dibagi dengan R faktorial N minus R faktorial. Ya. Jadi kombinasi NR atau N dipilih R itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Ya, N faktorial bagi R faktorial dikali N minus R faktorial. Kemudian kita punya juga bahwa N dipilih R, ya, itu R faktorial kali N min R faktorialnya bisa saya tukar ya, jadi seperti ini. N minus R faktorial kali R faktorial. Kemudian R-nya itu bisa saya tuliskan menjadi N dikurangi N minus R faktorial. Ya. Ini R faktorialnya. R-nya saya tuliskan jadi N dikurang N min R. Ya. Dan ini adalah N dipilih N minus R. Oke, selanjutnya kita lihat contoh penerapan kombinasi. Misalkan di sini dalam suatu ujian matematika, mahasiswa itu diharuskan menjawab dan memilih 10 dari 12 soal yang diberikan. Ya, jadi dari 12 soal itu hanya 10 saja yang dijawab. Ya. Tentukan banyaknya pilihan berbeda yang mungkin jika yang pertama tanpa batasan apapun. Ya. Perhatikan bahwa ketika kita memilih 10 soal dari 12 soal, urutannya itu tidak diperhatikan. Ya. Artinya
ketika kita memilih soal 1 dan 2, itu sama saja dengan ketika kita memilih soal 2 dan soal 1. Jadi urutannya tidak diperhatikan, sehingga kita gunakan kombinasi, bukan permutasi. Jadi yang pertama, ya, karena kita punya 12 objek yang berbeda, itu 12 soal, dan kita pilih 10 soal dan urutannya tidak diperhatikan, ya, maka banyaknya pilihan yang berbeda, ya, itu adalah 12 dipilih 10. Yang kalau kita hitung ini adalah 12 faktorial dibagi dengan 10 faktorial 2 faktorial. Itu sama dengan 12-nya bisa kita buat jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali 2 kali 1. Oke, jadi 10 faktorialnya bisa kita coret. Dan ini kalau kita hitung itu sama dengan 66. Ya. Jadi di sini yang nomor 1 itu ada 66 pilihan berbeda. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini 3 soal pertama harus dijawab. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus dijawab. Ya. Berarti dari 12 soal tersebut itu sisa 9 soal lagi, soal 4 sampai soal 12 ya. Soal 4 sampai soal 12 itu harus dipilih berapa? Harus dipilih 7 berarti ya. Karena 3-nya itu sudah kita pilih ya, 3 pertama. Jadi sisanya itu ada 12 kurangi 3. Kemudian yang kita pilih tinggal 10 dikurangi 3 ya. Karena 3 soal pertama sudah harus dijawab. Ya. Jadi tinggal 9 dipilih 7. 9 dipilih 7 itu adalah, kalau kita gunakan cara yang sama seperti di atas, itu 9 kali 8 ya, dibagi dengan 2 dikali 1. Ya. 7 faktorialnya itu dicoret. Ini nanti hasilnya itu 36 cara. Kemudian yang ketiga adalah paling sedikit 3 dari 5 soal pertama harus dijawab. Nah, paling sedikit 3 dari 5 soal harus dijawab itu kan mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 ya. Jadi bisa 3, bisa 5, bisa 4, bisa 5. Perhatikan ya, itu adalah alternatif atau opsi atau pilihan ya. Jadi untuk nomor 3 kita gunakan kaidah penjumlahan untuk menyelesaikannya. Oke, jadi kita kan punya 12 soal ya. Ini untuk nomor 3. Dari 12 soal itu terdiri atas 5 soal pertama ya. 5 soal pertama ini adalah soal nomor 1, 2 dan seterusnya sampai 5 dan 7 soal berikutnya. 7 soal berikutnya ini berarti soal nomor 6, nomor 7 dan seterusnya sampai soal nomor 12. Nah, karena paling sedikit 3 soal dari 5 soal pertama harus dijawab, berarti alternatif pertama itu kita pilih 3 soal dari 5 soal pertama ya. Alternatif yang kedua itu kita pilih 4 soal dari 5 soal pertama, dan alternatif yang ketiga adalah kita memilih 5 soal dari 5 soal pertama. Nah, kita lihat dulu di alternatif ke-1. Di alternatif ke-1 karena sudah dipilih 3 soal, karena kita harus memilih 10 soal dari 12 soal, berarti sisanya 7. Ya. Berarti 7 soal berikutnya semuanya itu harus dijawab. Ya. Kemudian, kalau kita pilih 4 soal dari 5 soal pertama, berarti sisanya itu 6 soal dari 7 soal berikutnya. Ya. Dan kalau kita pilih 5 soal dari 5 soal pertama, berarti di 7 soal berikutnya kita tinggal pilih 5 lagi. Nah, memilih 5 soal pertama, memilih 3 soal dari 5 soal pertama itu adalah 5 dipilih 3. Ya. Kemudian memilih 7 dari 7 soal, sebetulnya itu 1 ya. Kita tuliskan saja 7 dipilih 7. Kemudian yang ini 5 dipilih 4, yang ini adalah 7 dipilih 6, yang di sini 5 dipilih 5, dan yang di sini 7 dipilih 5. Nah,
kombinasi 53 dengan kombinasi 77 ditambah atau dikali ya. Perhatikan bahwa ini bukan pilihan ya, ini adalah proses berkelanjutan ya. Jadi proses yang pertama atau operasi yang pertama adalah kita pilih 3 soal dari 5 soal pertama, dilanjutkan memilih 7 soal dari 7 soal berikutnya. Berarti di sini kita gunakan kaidah penggandaan ya. Jadi kombinasi 53 kali kombinasi 77 ya. Kombinasi 54 kali kombinasi 76, kombinasi 55 kali kombinasi 75. Nah, kemudian hasilnya apa ya? Karena ini adalah alternatif, berarti kita jumlahkan ya. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3 itu ada kombinasi 53 dikali kombinasi 77 ditambah kombinasi 54 dikali kombinasi 76 ditambah kombinasi 55 dikali kombinasi 75. Jadi dan ini kalau kita hitung itu hasilnya akan menjadi 66 ya. Jadi ada 66 pilihan berbeda yang mungkin. Yang selanjutnya adalah distribusi kapasitas ya. Misalkan N itu sama dengan N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK ya. Banyaknya cara mendistribusikan atau mengalokasikan ya, atau melompokkan atau menyebar ya N objek yang berbeda ke dalam K wadah yang berbeda ya, dengan syarat wadah pertama harus berisi N1 objek, wadah kedua harus berisi N2 objek, dan seterusnya sampai wadah ke K berisi sisa terakhir NK buah objek ya. Jadi di sini kita punya wadahnya ya. Ada sebanyak K, wadah ke-1, wadah kedua, dan seterusnya sampai wadah ke K ya. Kita punya N buah objek ya. N buah objek ini kita distribusikan ya. Ke wadah ke-1 ini N1 objek ya. Kemudian kita distribusikan ke wadah kedua itu N2 objek. Dan seterusnya ya, ke wadah ke K kita punya distribusikan NK objek. Jadi dan total semua isi wadah ini itu sama dengan total semua objek yang kita distribusikan ya. Jadi N-nya itu sama dengan N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK ya. Jadi total objek yang ada di seluruh wadah itu sama dengan total objek yang kita distribusikan. Nah, banyaknya cara mendistribusikannya itu adalah kombinasi NN1 dikali kombinasi N-N1, N2, dan seterusnya sampai kombinasi NK, NK. Nah, bagaimana rumus ini diperoleh ya? Kita lihat buktinya ya. Jadi ini adalah salah satu terapan dari hukum penggandaan ya. Jadi kita bisa menerapkan hukum penggandaan di sini ya. Jadi operasi yang pertamanya adalah kita distribusikan dulu N1 objek ya ke wadah ke-1 ya. Karena kita punya N buah objek ya, kita distribusikan N1 objek. Jadi kita pilih N1 objek dan di sini urutannya tidak diperhatikan ya, berarti kita gunakan kombinasi bukan permutasi. Jadi dari N objek ini kita masukkan N1 objek ke wadah ke-1 ya. Itu ada N dipilih N1 ya. Kemudian sisanya berarti ada N min N1 objek ya. N dikurang N1 objek sisanya itu kita masukkan ke wadah yang kedua ya, sebanyak N2 ya. Jadi banyaknya cara itu adalah N min N1 dipilih N2. Dan seterusnya sampai tersisa NK objek di wadah ke K ya. Jadi nanti sisanya ya sebanyak NK ya, karena kan penjumlahannya N1 sampai NK itu sama dengan N ya. NK di sini ini sebetulnya NK yang di atas ini sama dengan N dikurang N1 dikurang N2 dan seterusnya sampai NK-1 ya. Jadi semua objek dikurangi dengan objek-objek yang sudah ditempatkan di wadah 1 sampai wadah ke K-1.
Oke, ini ilustrasinya tadi ya. Jadi kita punya N buah objek, N1 objek kita tempatkan di wadah ke-1, itu ada kombinasi N1 cara, kemudian kita masukkan ke wadah kedua sebanyak N2 objek, itu ada kombinasi N-N1, N2 cara, ya, dan seterusnya sampai ke wadah ke-K, itu ada NK objek. Ya. Seperti ini. Nah, notasinya untuk distribusi berkapasitas itu kita gunakan notasi seperti ini ya. Jadi kita punya N, N1, N2 dan seterusnya sampai NK ya. Dan ini sama dengan rumus yang tadi. Nah, mudah ditunjukkan bahwa rumusnya ini ya itu bisa dituliskan sebagai N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai NK faktorial. Perhatikan bahwa rumus ini sama seperti permutasi berjenis. Ya. Buktinya seperti apa? Ya. Jadi yang N dipilih N1 itu bisa kita buat jadi N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N min N1 faktorial. Ya. Dikali dengan yang ini, kalau kita jabarkan itu N min N1 faktorial dibagi dengan N2 faktorial, N dikurang N1 dikurang N2 faktorial. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir ini tadi NK-nya sebetulnya itu N dikurang N1 kurang N2 dan seterusnya sampai NK-1 ya. Jadi ini adalah N dikurang N1 min N2 min dan seterusnya sampai NK-1 faktorial. Dibagi dengan NK faktorial, N dikurang N1, N2, sampai NK faktorial. Oke, perhatikan bahwa yang di sini N min N1 itu bisa kita coret. Ya. Jadi ini coret sama yang ini. Nanti yang di sini juga akan dicoret dengan yang ada di titik-titik ini. Ya. Kemudian yang ada di titik-titik ini juga akan bisa kita coret sama ini. Ya. Sementara yang ini, ya, karena tadi penjumlahan N1 sampai NK-nya sama dengan N, berarti ini sama dengan N dikurangi N, yaitu sama dengan 0. Ya. Jadi, seperti ini berarti ini 0 faktorial, ya, secara keseluruhannya 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Oke, sehingga nanti sisanya tinggal N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Kemudian kita lihat contoh penerapan distribusi berkapasitas. Di sini misalkan ada 15 orang yang terdiri atas 3 guru dan 12 siswa yang akan pergi bertamasya menggunakan 3 mobil. Nah, ketiga mobil ini punya kapasitas masing-masing. Jadi mobil pertama itu kapasitasnya 4 orang. Mobil yang kedua itu kapasitasnya 6 orang, dan mobil yang ketiga itu kapasitasnya 5 orang. Tentukan banyaknya cara untuk mengalokasikan 15 orang tersebut. Yang pertama tanpa batasan apapun, yang kedua kalau di setiap mobil harus ada guru, dan yang ketiga kalau misalkan siswa dan B itu harus berada dalam satu mobil. Ya, katakanlah A dan B ini adalah pasangan yang tidak mau dipisahkan. Oke, jadi yang pertama kalau tanpa batasan apapun artinya ya hanya berdasarkan informasi yang ada di soal saja. Ya. Berarti kita mau mendistribusikan 15 orang atau 15 objek ke dalam 3 wadah. Ya. Jadi mobilnya ini adalah 3 wadah. Ya. 3 wadah dengan masing-masing kapasitasnya ini, ya 4, 6, dan 5. Ya. Jadi untuk yang nomor 1, ini kan N-nya itu 15 ya. N1-nya itu 4, N2-nya itu 6, N3-nya itu 5 ya. Jadi kita mau mendistribusikan 15 objek ya ke dalam 3 wadah ya. Yang masing-masing wadah pertamanya itu 4, wadah keduanya 6 objek, yang wadah ketiganya itu 5 objek.
Sehingga ada berapa banyak cara untuk yang nomor 1 itu ada sebanyak dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Notasinya adalah 15, 4, 6, 5. Nah, ini kalau kita hitung dengan rumus yang di slide sebelumnya, ini adalah 15 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 6 faktorial, 5 faktorial cara. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu di setiap mobilnya harus ada guru. Di setiap mobil harus ada guru, berarti kita alokasikan guru dan siswanya itu secara terpisah ya. Jadi kita gunakan kaidah penggandaan ya. Jadi operasi yang pertama kita alokasikan guru ya. Kemudian operasi yang kedua adalah alokasikan siswa. Jadi pertama kita alokasikan guru ya di operasi yang pertama, kemudian dilanjutkan mengalokasikan siswa di operasi yang kedua. Nah, mengalokasikan gurunya seperti apa ya? Jadi kan kita punya 3 guru ya, 3 guru ya, mau dimasukkan ke 3 mobil ya. Yang masing-masing itu harus satu mobilnya itu harus ada 1 guru ya. Jadi satu guru ya masing-masing. Ya. Jadi satu guru itu 1 mobil. Berarti sebetulnya ini adalah permasalahan permutasi ya. Kita mau menyusun 3 objek yang berbeda yaitu 3 guru ke dalam 3 mobil ya. 3 mobil dengan urutannya diperhatikan. Dan pengulangan itu tidak diperbolehkan. Ya, pengulangan tidak diperbolehkan ya karena memang gurunya tidak bisa diduplikat ya. Oke, jadi berarti ada berapa cara? Ada sebanyak P33 atau sebanyak 3 faktorial cara. Nah, untuk mengalokasikan siswa ya, kita masih menggunakan konsep distribusi berkapasitas ya. Jadi kita punya 12 siswa mau kita alokasikan ke 3 mobil ya. Nah, kapasitasnya berapa ya? Kapasitasnya berarti sudah berkurang, masing-masing mobil sudah berkurang 1. Jadi ketiga mobil ya, dengan masing-masing kapasitas itu berarti yang tadinya mobil 1 kapasitas 4 tinggal 3 ya karena satunya sudah ada guru. Kemudian mobil kedua ada 5 kapasitasnya dan mobil ketiga sisa 4. Nah, banyaknya cara mengalokasikan ini adalah 12, 3, 5, 4. Itu sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial. Nah, berarti kesimpulannya ada berapa banyak cara ya? Karena ini adalah operasi yang berkelanjutan, kita gunakan hukum penggandaan. Berarti ada 3 faktorial dikali 12 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial. Atau 12 faktorial dibagi 5 faktorial, 4 faktorial cara. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi soalnya adalah siswa A dan B harus berada dalam satu mobil. Ya, karena katakanlah A dan B ini pasangan yang tidak mau dipisahkan. Nah, A dan B harus satu mobil, berarti kan A dan B ini bisa di mobil 1, bisa di mobil 2, bisa di mobil 3. Berarti itu adalah alternatif atau opsi atau pilihan. Berarti kita akan gunakan hukum penjumlahan di sini. Ya. Jadi alternatif ke 1, A dan B kita masukkan ke mobil 1. Alternatif yang kedua, A dan B kita masukkan ke mobil 2. Dan alternatif yang ketiga, A dan B kita masukkan ke mobil ketiga.
Nah, kalau A dan B masukkan ke mobil satu, berarti kapasitas mobil satu itu sudah berkurang, ya, berkurang 2. Ya. Jadi yang kita mau masukkan berapa alokasikan? Berarti dari 15 itu yang mau kita alokasikan tinggal 13 ya. Karena apa? Karena dua orangnya itu A dan B sudah masuk ke mobil satu. Ya. Jadi 13 orang yang mau kita masukkan ke dalam mobil, kapasitas mobil satu sudah berkurang 2 karena sudah diisi A dan B, berarti sisa 2. Kapasitas mobil kedua masih tetap 6, kapasitas mobil ketiga masih tetap 5. Kemudian alternatif kedua, kapasitas mobil satunya tetap, kapasitas mobil duanya berkurang 2 dari 6 jadi 4. Kemudian kapasitas mobil tiganya itu 5. Ya. Alternatif yang ketiga itu 13, mobil pertama tetap 4, mobil kedua tetap 6, mobil ketiga sudah berkurang 2, kapasitasnya berarti sisa 3. Oke, berarti jadinya kesimpulannya ada berapa? Ada 13 faktorial, 2 faktorial, 6 faktorial, 5 faktorial, ditambah dengan 13 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial, ditambah dengan 13 faktorial, dibagi dengan 4 faktorial, 6 faktorial, 3 faktorial cara. Konsep kombinatorika yang terakhir yang kita diskusikan adalah distribusi tanpa syarat kapasitas. Ya. Nah, jadi perbedaannya dengan distribusi berkapasitas tadi jelas ya dari judulnya bahwa kalau distribusi berkapasitas setiap wadahnya itu punya kapasitas, sementara di distribusi tanpa syarat kapasitas setiap wadahnya itu tidak punya syarat kapasitas ya. Jadi isinya boleh 0, boleh 1 dan seterusnya, boleh sebanyak-banyaknya ya. Oke. Bagaimana rumusnya? Ya, banyaknya cara mendistribusikan atau mengalokasikan atau mengelompokkan atau menyebar n buah objek yang berbeda ke dalam k wadah yang berbeda tanpa syarat apapun. Ya, itu ada sebanyak k pangkat n. Ya, itu sama dengan k dan seterusnya dikalikan sebanyak n kali. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Ya, kita bisa menerapkan hukum penggandaan di sini. Ya. Karena semua objek itu harus dialokasikan ke dalam k wadah. Ya. Operasi yang pertamanya adalah kita menempatkan objek ke satu ke dalam wadah. Ya. Karena ada k wadah, berarti objek ke satu itu kan bisa masuk ke wadah satu, bisa masuk ke wadah kedua, dan seterusnya sampai bisa masuk ke wadah ke k. Berarti ada k cara untuk menempatkan objek ke satu. Kemudian dilanjutkan dengan operasi yang kedua adalah menempatkan objek kedua ke dalam wadah. Sama dengan objek ke satu, itu ada k cara juga ya, karena setiap wadahnya itu tidak ada syarat kapasitas. Dan seterusnya sampai objek ke n, itu ada k cara juga ya. Nah, karena ini adalah operasi yang berkelanjutan, berarti kita gunakan hukum penggandaan. Jadi tinggal k dikalikan k dan seterusnya sampai k, nanti akan diperoleh sebanyak k pangkat n ya, karena k-nya dikalikan sebanyak n kali. Yang terakhir adalah contoh penerapan distribusi tanpa syarat kapasitas. Jadi di sini kita punya 3 buah kelereng yang berbeda. Ya. Jadi ketiga buah kelerengnya itu bisa dibedakan dengan jelas. Itu akan disebar ke dalam 2 buah kotak. Tentukan banyaknya cara penyebaran yang mungkin. Yang pertama, tanpa batasan apapun. Tanpa batasan apapun artinya apa? Artinya tidak ada syarat kapasitas untuk kedua kotak tersebut. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu tinggal kita terapkan rumus di slide sebelumnya. Ya. Kita punya berapa wadah? 2 wadah, berarti 2 dipangkatkan dengan berapa objek yang akan kita sebar itu ada 3. Jadi tadi rumus distribusi tanpa syarat kapasitas itu kan k pangkat n. K-nya adalah banyaknya wadah, n-nya adalah banyaknya objek. Jadi banyaknya wadah dipangkatkan banyaknya objek. Jadi di sini banyaknya wadahnya 2, banyaknya objeknya ada 3 kelereng. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi yang nomor 1 jawabannya ada 8 cara. Yang kedua,
setiap kotak harus terisi paling sedikit 1 buah kelereng. Ya. Nah, berarti kalau setiap kotak terisi 1 buah kelereng, cara yang pertama adalah kita buat alternatif. Ya. Alternatif pertama adalah kotak yang pertama itu isinya 1 kelereng, kotak yang kedua isinya 2 kelereng. Kemudian alternatif yang kedua, kotak yang pertama isinya 2 kelereng, kotak yang pertama isinya 1 kelereng. Ya. Jadi kotak yang pertama isinya 2 kelereng, kotak yang kedua isinya 1 kelereng. Ya. Karena minimal harus ada 1 kelereng di dalam setiap kotak. Nah, berarti ini menjadi permasalahan distribusi dengan kapasitas. Ya. Jadi ada syarat kapasitasnya. Ya. Berarti yang ini dengan distribusi dengan kapasitas, berarti ini adalah 31,2. Ya. Yang ini itu 31,2. Berarti ini sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial tambah 3 faktorial 1 faktorial 2 faktorial. Ya, ini sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah setiap kotak harus terisi paling sedikit 1 kelereng, itu sama dengan jadi setiap kotak harus terisi minimal 1 kelereng. Itu sama saja dengan semua cara ya, dikurangi dengan ada kotak ya, yang tidak terisi. Oke, semua caranya berapa? Semua caranya di nomor 1 tadi ada 8. Ada kotak yang tidak terisi itu ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Kotak 1 yang tidak terisi atau kotak 2 yang tidak terisi. Jadi ada 2 kemungkinan. Sehingga 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Oke, saya kira itu saja untuk materi kombinatorika bagian kedua untuk kuliah ke-7. Ini adalah referensi untuk materi kombinatorika. Perlu diingat bahwa ada tugas kelompok yang harus dikerjakan, diselesaikan, dan dikumpulkan sebelum waktu responsi. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Ya. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menempuh UTS pertama kali di IPB. Ya. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Amin.